Halo sahabat Agenda Channel, jumpa lagi dengan channel saya. Perang antara Rusia dan Ukraina akan selalu menjadi pembahasan yang tidak akan ada habis-habisnya. Apalagi jika kita mengikuti setiap hari secara mendetail, semakin hari maka akan semakin menarik pembahasannya. Sahabat Agenda Channel, pada video kali ini kita akan menyoal tentang seberapa besar senjata nuklir Rusia yang telah dipersiapkan untuk kegiatan perang, dan mungkin satu di antaranya adalah perang untuk melawan Ukraina. Bagaimana ulasannya? Simak video ini sampai selesai supaya tidak ketinggalan info pentingnya. Sahabat Agenda Channel, Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini memerintahkan pasukan nuklirnya untuk siaga tinggi yang memicu kekhawatiran di seluruh dunia. Namun di sisi lain, para pengamat militer mengatakan tindakan Putin itu seharusnya dianggap sebagai peringatan bagi negara lain agar tidak terlibat di Ukraina, bukan pertanda adanya keinginan Putin untuk menggunakan senjata nuklir sebenarnya. Senjata nuklir sendiri sebenarnya telah ada sekitar 80 tahun yang lalu, dan banyak negara menilainya sebagai pencegah yang akan terus menjamin keamanan nasional suatu negara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, seberapa banyak senjata nuklir yang dimiliki negara Rusia pimpinan Vladimir Putin tersebut? Sahabat Agenda Channel, angka senjata nuklir yang akan saya paparkan ini adalah estimasi atau perkiraan yang mendekati sebenarnya. Dan menurut Federasi of American Scientists, Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir. Walaupun ini termasuk sekitar 1.500 yang statusnya telah ditarik dan akan dibongkar, sahabat. Dari yang tersisa sekitar 4.500-an, sebagian besar dinilai sebagai senjata nuklir strategis, rudal balistik atau roket yang bisa ditargetkan untuk jarak jauh. Ini adalah senjata-senjata yang biasanya dikaitkan dengan perang nuklir. Sisanya adalah senjata nuklir yang lebih kecil dan tidak terlalu merusak untuk penggunaan jarak pendek di medan perang atau di laut. Tapi ini bukan berarti Rusia memiliki ribuan senjata nuklir jarak jauh yang siap digunakan. Sahabat Agenda Channel, berdasarkan data Federation of American Scientists, Rusia memiliki rudal balistik antar benua sebanyak 1.185 unit. Rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam sebanyak 800, dan bom nuklir yang diluncurkan dari udara sebanyak 580. Para ahli memperkirakan bahwa sekitar 1.500 hulu ledak Rusia saat ini dikerahkan, yang artinya ditempatkan di beberapa pangkalan rudal dan pengeboman atau di kapal selam di laut. Sementara di sisi lain, Cina, Prancis, Rusia, AS, dan Inggris adalah termasuk 191 negara yang menandatangani perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara ini harus mengurangi cadangan hulu ledak nuklir dan dalam teorinya berjanji untuk menghapuskan secara penuh senjata nuklir tersebut. Perjanjian itulah yang telah mengurangi jumlah hulu ledak yang disimpan di negara-negara itu sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Sahabat Agenda Channel, sedangkan India, Israel, dan Pakistan tidak tergabung dalam NPT tersebut. Dan Korea Utara keluar dari perjanjian tersebut pada tahun 2003. Israel adalah satu-satunya dari 9 negara, yaitu Rusia, AS, Prancis, Inggris, China, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara, pemilik senjata nuklir yang tidak mengakui secara resmi program nuklirnya di negara tersebut. Pada kasus perang Ukraina dan Rusia ini, negara Ukraina tidak memiliki senjata nuklir. Dan terlepas dari tuduhan Putin, tak ada bukti negara itu berusaha memiliki senjata nuklir. Nah, sahabat Agenda Channel, sekarang seberapa besar bahaya dan menghancurkannya senjata nuklir itu? Senjata nuklir diklaim dan dirancang untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar.
Tingkat kerusakan nuklir juga bergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran hulu ledak, lalu seberapa tinggi di atas tanah senjata itu meledak, dan lingkungan di sekitar di mana senjata itu ditembakkan. Namun demikian, di sisi lain bahkan hulu ledak terkecil pun bisa menyebabkan kematian dalam jumlah yang sangat besar dan berdampak panjang. Sebagai perbandingan, bom yang menewaskan 146.000 orang Hiroshima, Jepang selama Perang Dunia Kedua hanya seberat 15 kiloton. Dan hulu ledak nuklir saat ini bisa lebih dari 1000 kiloton, sahabat. Nah, Anda bisa bayangkan 15 kiloton saja bisa menewaskan hampir 150.000 orang. Apalagi yang sekarang tersedia adalah 1000 kiloton. Sahabat Agenda Channel, hanya sedikit yang diperkirakan bisa selamat di zona yang terdampak langsung dari ledakan nuklir. Setelah kilatan yang menyilaukan, ada bola api besar dan gelombang ledakan yang dapat menghancurkan bangunan dan struktur dalam jarak yang tidak terlalu dekat atau bisa mungkin beberapa kilometer. Sahabat, kebijakan Rusia mengakui senjata nuklirnya semata-mata sebagai pencegah dan menyantumkan 4 kasus penggunaannya antara lain, yaitu 1. Peluncuran rudal balistik untuk menyerang wilayah Federasi Rusia atau sekutunya. 2. Penggunaan senjata nuklir atau jenis lain senjata pemusnah massal sebagai penyerang Federasi Rusia dan sekutunya. 3. Serangan pada situs penting pemerintah atau militer Federasi Rusia yang mengancam kemampuan nuklirnya. 4. Agresi terhadap Federasi Rusia dengan penggunaan senjata konvensional ketika keberadaan negara sedang dalam bahaya. Silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar untuk kita bahas selanjutnya. Demikian sahabat Agenda Channel, info terkini dan menarik yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Ikuti terus serial video selanjutnya. Terima kasih.